Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat selalu. Langsung saja. Materi kali ini masih berkaitan dengan penanganan form ya. Jadi di sini saya coba nanti mempraktekkan atau mengajarkan tentang penanganan form untuk membuat form login ya. Form login materi sudah ada, terus sudah ada di sistem informasi akademik. Nanti tinggal dicoba-coba untuk live streamingnya atau videonya. Nanti kalian semua bisa melihat video ini. Oke, langsung saja saya akan membuat penanganan form untuk membuat form login ya. Apakah login ini berhasil atau tidak ya, menggunakan script PHP. Oke, bisa juga sambil dipraktekkan ya, sambil dipraktekkan. Nanti di akhir video ini diskusi bisa dilanjutkan baik di Google Class maupun di WA Group ya. Jadi mohon mahasiswa juga keaktifannya. Kalau ada yang kurang paham atau belum jelas bisa langsung ditanyakan, gitu aja. Oke, pertama saya membuat formnya dulu ya. Membuat formnya dulu di sini. Ya. Kemudian seperti biasa, sebelum membuat form kita membuat nama formnya ya, seperti yang materi yang sudah diberikan. Jadi kita buat nama formnya. Jadi pertama form action. Nah, form action ini mau diletakkan di mana ya? Jadi kalau misalnya form actionnya saat di eksekusi ada di halaman lain, berarti kita nanti tentukan di halaman apa namanya ya. Untuk misalnya kalau sesuai dengan materi yang ada, misal saya taruh saat actionnya itu ada di proses ya, proses 05.php ya. Kemudian ini form action, jadi halaman mana yang akan menjadi tempat eksekusinya. Kemudian metodenya apa? Nah, metodenya masih post ya, kita metodenya post. Kemudian nama ini nama dari form ya, nama form misalnya nama formnya input. Oke. Nah, kemudian setelah kita buat nama formnya atau formnya, baru nanti isinya seperti apa, misalnya ini ya, form login gitu ya. Kemudian yang pertama username, kita username, input tipenya apa, input tipe. Kemudian ini nama dari form, nama dari inputnya apa namanya ya. Nama inputnya misalnya user name. Kemudian ya, sudah cukup ya. Oke, kemudian password ya. Jadi ini yang penting nanti ada kolom untuk user dan kolom untuk password. Nah, untuk agar tampilan itu lebih cantik, itu biasa kita menggunakan
CSS ya. Kemarin kan kalian juga sudah pernah belajar tentang HTML ya, CSS. Jadi nanti jadi form yang sederhana ini kalian bisa bentuk dalam bentuk kotak, kemudian warna-warni itu menggunakan CSS. Nah, tapi saat ini kita hanya memastikan saja bahwa program kita jalan ya. Jadi dengan logika variabel yang bab 2 sudah pernah dibahas. Nah, nanti diterapkan saat menggunakan form seperti apa ya. Nah, di sini password. Di sini untuk tipenya password. Jadi nanti saat diisi pada formnya itu nanti di hidden atau biasanya titik-titik atau bintang-bintang, nah, seperti itu ya. Ini password. Kemudian input sudah. Submit. Oke, value. Dia di sini input. Jadi reset ini saya ada saya membuat dua button ya. Yang satu button login, kemudian satunya lagi button reset. Reset itu kalau misalnya kita salah, tinggal klik reset, nanti otomatis clear ya. Jadi kosong semua pada form-formnya. Oke, body di sini. Oke, saya simpan di sini apa ya? Coba input 05 ya. Oke, coba. Kan, jadi bentuknya yang tadi kita buat seperti ini. Tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Jadi untuk mempercantik tampilan kita bisa menggunakan CSS ya untuk mempercantik tampilan. Misalnya form loginnya ada kotak di tengah seperti ini. Nah, itu nanti urusannya CSS. Jadi kita fokus ke program ini ya. Jadi misalnya username misal Nurian, kemudian passwordnya. Saat diklik bagaimana? Ya karena ya belum ada action apa-apa karena tadi belum diberikan script PHP-nya ya. Jadi hanya tampilan form aja ya. Jadi saat di login ini baru nanti actionnya kemana. Nah, sekarang kita berikan scriptnya ya, kita untuk PHP-nya di sini saya buat. If ya, set ya. Pos. Ini namanya apa ya? Login.
kemudian user post, kemudian saya simpan password, password ya, seperti ini. Kemudian if user, jadi kondisi ini sama seperti waktu di bab 2 ya, tentang kondisi ya. Kondisi kita sudah belajar tentang kondisi pelan-pelan. Ini kita gabungkan kondisi tersebut di form gitu ya. Jadi jika usernya ya, jadi antara user dan password harus sama. Jadi jangan sampai nanti logikanya itu password benar, misal password benar user salah bisa masuk, nah itu aneh. Jadi logikanya harus user dan password harus sama, kemudian baru login berhasil ya, kira-kira gitu ya. Misal user, misalnya saya buat Murian gitu ya, kemudian passwordnya Awaludin Syar gitu ya. Oh, sebentar. Benar ya, Eko misalnya seperti ini. Kemudian saya tutup di sini. Harus login ke masih ada yang Oke. Nah, di sini saya namakan tadi di form actionnya kan, di form actionnya proses 5 ya. Berarti saya namakan file ini proses 5 gitu ya. File yang PHP ini saya namakan save proses 5. Oke, kita coba ya. Kita coba misalnya usernya Murian, passwordnya coba kita ngacak dulu misalnya. Oh, login gagal. Kenapa? Passwordnya beda ya. Jadi passwordnya antara usernya Murian, passwordnya harus Awaludin gitu ya. Oke, saya coba lagi, saya ulangi lagi ya. Murian Awaludin, login. Nah, login berhasil gitu ya. Jadi skrip saya sudah benar logiknya. Jadi seperti yang materi sebelumnya. Jadi iset ini untuk apa? Iset itu untuk memastikan bahwa variabel itu ada atau enggak ya. Nama variabelnya ada atau enggak. Ya, login ini, nama login ini adalah di post login ini adalah nama dari bottom submit ini. Nah, nama login ini ya, jangan sampai keliru. Jadi jangan sampai pemahamannya bukan nama dari form ya, ini bukan nama dari form ini, tapi nama dari submit yang login. Makanya saya bedakan nama login untuk submit L-nya besar ya. Kemudian
Nah, ini value ini yang nampil, sorry, value ini yang nampil seperti ini. Ya, value itu yang ini, nah login. Bisa nggak diubah? Misalnya saya ubah value ini bukan login, misalnya submit atau kirim, misalnya saya simpan, refresh ya. Ya, jadi submit, gitu ya. Jadi untuk membedakan antara mana sih nama login mana untuk yang dipanggil ya. Kemudian username ini, nama username ini yaitu nama dari field atau input tipe username. Ini nama ini. Ini jangan sampai nama ini kalau misalnya U-nya besar berarti di sini harus U-nya besar. Gitu ya. Maksudnya nama username ini disimpan dalam variable user. Kemudian password ini, nama password ini itu saya ambil dari nama input tipe dari label password. Ini ya. Jadi ambil dari namanya ini, bukan ini yang username sama password ini itu hanya label, tapi yang dipanggil itu nama dari label tersebut. Ya, di sini password. Jadi kalau misalnya ini hanya PASS, berarti yang dipanggil di sini PASS. Ya, karena di sini sama namanya password, ya berarti di sini juga password. Ya, jangan sampai salah. Hurufnya juga harus sama. Jadi kalau di sini kecil semua, yang di nama label kecil semua, berarti di proses pun harus kecil semua. Hanya saja di sini yang nama dari label itu disimpan dalam sebuah variabel, ya, variabel untuk apa? Untuk dideskripsikan saat logika, ya. Jadi di sini jika usernya sudah kita tentukan, misalnya namanya Murian, kemudian passwordnya harus sama, dan itu berarti menandakan bahwa harus sama passwordnya Awaludin misalnya. Jadi saat diproses user dan passwordnya betul, ya maka yang akan nampil login berhasil. Kalau salah berarti login gagal. Oke ya, kira-kira seperti itu. Ya, mudah-mudahan mudah dipahami. Silahkan jika nanti ada pertanyaan kita bisa diskusikan di grup. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.